Saya rekam dulu. Nah, ini adalah rencana aksi yang sebagai arah untuk menyiapkan keberlanjutan. Jadi teman-teman, dari materi awal, keberlanjutan kumuh, terus kemudian keberlanjutan Kotaku, terus kemudian kita di hari kedua melakukan testimoni, kisah sukses dari BKN, lalu kemudian kita juga melakukan bersama-sama belajar kisah sukses dari UPK. Kebetulan yang mewakili UPK itu adalah Provinsi Maluku Utara. Lalu berjumpa lagi di ruang utama. Akhirnya kita gabung. 96 peserta. Sudah. Kalau sulut tidak perlu di room khusus, sini Jo, room utama. Oh iya Kang. Orang 99. Sulut ini semua sini. Yang lain sulut semua. Kalau juga. Kayaknya ada kesalahan setting. Tetap gabung, tetap masih semua ini. Ini ada Pak Mustar di sini. Iya, sudah gabung. Malut juga soal gabung. Kamar malut. Bos. Jody monitor, Jody monitor. Ya siapa Ted? Ada. Minta tolong berkoordinasi dengan Miss Gorontalo untuk ya supaya pembagian roomnya itu waktunya. Tidak hanya kecintaan waktu tidak ada. Kalau tes Tidak keluar dari salah dia. tidak salah. Mana Jadi Bos? kalau tes ya. Ya, tes. Ini sudah bersatu lagi kita Teguh. Kayaknya ada mau berpisah Mbak. Ini so langsung penutupan kapas tuh. Nggak rela berpisah ternyata. Penutupan dulu, Jo. Lebih bagus begitu, Bu. Biar sama-sama aja terus. Ya ini gimana ini? Apa diskusi kelas besar? Masalahnya progres tiap provinsi beda-beda, jadi rencana aksinya pasti Tiap yang Iya. kita tunggu. halo saya Wah, kesalahan teknis ini. Masuk lagi mereka di sini. Iya, sama tadi pindah di Manado. sama Pak Ramadi tadi pagi juga begitu. Aduh, lama sekali prosesnya Pak baru bisa. Ini sudah kita lagi ya? Kita sendiri atau ada? Aman Pak, aman. Aman. Nah, kita lagi belajar juga, nanti bisa dibagi kelompok gitu ya. Jadi kita modelnya sebenarnya kita punya Zoom ini, lalu kemudian kita bisa bagi kelompok dan lain-lain, kita bisa. Jadi teman-teman bisa apa? Ya kita mulai aja ya. Jadi ada gangguan tadi, gangguan terkait dengan Zoom. Ada yang dari Sulut juga masuk kelas kita, dan kelas kita masuk ke Sulut. Dan ini semua sudah Gorontalo aja ya. Berarti ini Gorontalo semua ini Pak Ramadi ya? Ya, siap. Nah, ini saya share teman-teman. Ini adalah rencana aksi sebagai arah
penyiapan keberlanjutan. Jadi sebenarnya rencana ini bagian dari target-target kita. Bagaimana kita semua berharap berlanjutlah kegiatan penanganan kumuh. Lalu kemudian kemarin juga kita di hari pertama ada keberlanjutan program Kotaku. Lalu kemudian kita belajar juga terkait dengan kisah sukses dari BKM kita. Lalu kemudian setelah itu kita belajar juga dari kisah sukses dari IPK. Lalu kemudian Pokja PKP. Lalu kemudian kita belajar juga kemarin refleksi terkait dengan pendampingan kita. Lalu kemudian kita refleksi terkait dengan kelembagaan, di mana Pak Ahmad menjelaskan bahwa rata-rata BKM yang masih bergerak atau yang masih eksis atau yang masih berjalan pada saat ini, lokasi-lokasi kategori 4 dan 5 itu adalah rata-rata BKM-BKM yang masih ada kegiatan ekonomi bergulir. Dan yang tidak ada itu biasanya sudah mulai hilang. Dan lalu kemudian kita sudah menyatakan bahwa evaluasi kinerja itu rata-rata BKM kita minimal mandiri. Nah, tetapi kondisinya BKM-nya, anggota BKM susah dicari. Ketika mau pembentukan ulang, misalnya ada pemilihan ulang, orangnya nggak ada. Nah, itu nanti kita refleksi. Nah, kita kemarin juga itu, lalu kemudian kita ada refleksi juga pendampingan kita terkait dengan RPLP. Seperti apa RPLP kita? Kita refleksi. Lalu kemudian setelah belajar RPLP, lalu kemudian suara saya kedengaran? Mantap Pak, mantap. Nah, lalu kemudian kita belajar juga bagaimana RPLP kita terintegrasi maupun terkonsolidasi di RP2 KPKP. Sebelumnya kita ada target-target kolaborasi. Jadi seperti apa kolaborasi yang kita bangun? Apakah betul-betul kolaborasi sesuai dengan prinsip-prinsip kolaborasi? Nah, itu kolaborasi kan begitu. Ada prinsip-prinsip kolaborasi. Di e-learning teman-teman pahami bahwa ada pembelajaran terkait dengan bagaimana langkah-langkah kolaborasi. Seperti apa kolaborasi? Mengapa harus ada kolaborasi? Dan lain-lain. Nah, kita belajar tentang integrasi perencanaan kita, RPLP kita kepada baik itu di RP2 KPKP maupun integrasi terkonsolidasi RP2 KPKP maupun kemarin kita belajar dengan Pak Heru itu jelas sekali itu. Nah, sampai bagaimana integrasi RPLP kita kepada perencanaan daerah, baik itu di kelurahan melalui musren atau renstra strateginya kelurahan maupun RPJMDes. Jadi di kelurahan itu ada rencana jangka menengah desa, jadi RPJMDes. Nah, itu kita pelajari kemarin. Nah, tadi kemudian ada tajid teknologi. Jadi bagaimana pengelolaan pengetahuan disampaikan oleh Pak. Nah, artinya kita ada rencana aksi yang harus kita siapkan agar program ini terjadi keberlanjutan. Yang pertama, melakukan penguatan kelembagaan BKM LKM agar seluruh BKM LKM memiliki kinerja minimal mandiri. Saya teringat sekali dulu program kita ini ketika saya di Sulsel waktu itu, saya ditelepon itu kalau bisa semua mandiri. Ada yang berdaya, saya minta supaya mandiri. Nah, target itu kita semua sudah penuhi secara SIM, secara kertas, di atas kertas kita mandiri. Tetapi apakah kondisinya seperti itu? Nah, itu yang harus kita itu menjadi target kita. Nah, kita tingkatkan lagi sehingga kondisi yang real di lapangan itu menjadi betul-betul kinerjanya mandiri. Jadi ini menjadi target kita juga, sehingga real dan yang kita sampaikan di evaluasi kinerja itu dengan real lapangan itu harus betul-betul menyatu, jadi sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi lapangan dan betul-betul harus mandiri. Sampai Desember nanti kita betul-betul ada penilaian kinerja terakhir di Desember.
semester kedua itu betul-betul kondisinya baik itu secara laporan itu mandiri maupun kondisi di lapangannya. Nah, sikapnya seperti apa? Nah, kita sendiri lihat kemarin cerita sukses dari BKM ternyata memang yang menuju Madani mandiri itu caranya memang pengelolaan dana bergulir itu memang betul-betul itu salah satu alternatif atau kolaborasi atau lain-lain yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memastikan agar seluruh kegiatan infrastruktur yang telah dibangun dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Artinya KPP kita juga harus kita siapkan. Itu kalau kita mau menyiapkan keberlanjutan. Kalau teman-teman tidak mau keberlanjutan, ya berarti ya buat aja sembarangan itu KPP. Nah itu harus dipastikan bahwa KPP kita itu betul-betul memelihara kegiatan infrastruktur yang telah dibangun. Nah, lalu kemudian yang ketiga, melakukan fasilitasi advokasi kepada pemerintah daerah agar keberadaan RPLP digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan RPLP terkonsolidasi di dalam RP2KPKP maupun bagaimana RPLP kita bisa menjadi bagian terintegrasi di dalam perencanaan, baik itu di tingkat kelurahan maupun menjadi perencanaan daerah. Jadi selain dia menjadi perencanaan sektoral yang RP2KPKP kemarin disampaikan oleh Pak Heru, nah dia juga menjadi perencanaan yang memang betul-betul menjadi perencanaan di daerah. Jadi dia masuk ke dalam RPJMDes atau Renstra dari kecamatan di kelurahan. Lalu kemudian yang keempat, memfasilitasi forum komunikasi BKM, LKM sebagai media komunikasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Nah ini di tingkat kota. Harapan kita BKM, nanti akan ada juga pelatihan yang namanya pelatihan BKM. Jadi memang satu BKM, satu orang anggota BKM, lalu kemudian kalau kita ada 73, itu nanti kita lakukan pelatihan itu, pelatihan itu, lalu kemudian seperti apa itu materi-materinya nanti akan disampaikan kemudian. Harapan kita dengan pelatihan itu akan terbentuk macam forum komunikasi BKM LKM. Nah, di kabupaten kemarin sudah terbentuk yang kelihatannya sudah ada apa, lalu kemudian yang penting bukan di situ aja. Bagaimana forum BKM itu punya rencana kerja apa, rencana kerja yang dimiliki oleh forum. Jadi kadang-kadang kita buat bentuk forum, tetapi dia tidak punya agenda apa saja, misalnya terkait dengan konsultasi dengan Pemda, terus kemudian bagaimana melakukan kolaborasi dengan Pemda, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah, audiensi, atau lokakarya, atau lain-lain yang dilakukan oleh forum komunikasi BKM. Yang kelima, memfasilitasi pembentukan forum PKP di seluruh wilayah. Jadi kita ada forum PKP, bukan Pokja PKP ya. Jadi forum PKP, teman-teman sudah belajar itu di forum PKP itu ada siapa saja. Baik, salah satunya adalah forum BKM dan kemudian Pokja PKP di dalam forum PKP. Jadi ada pembentukan forum PKP di seluruh wilayah. Nah ini yang kalau kita mengharap ini program kita berlanjut, kita harus memfasilitasi pembentukan forum. Ini harapan kita. Lalu kemudian yang keenam, fasilitasi Pokja PKP agar aktif dan berfungsi dengan baik. Kemarin kita sudah dengarkan dari Sulut ya, seperti apa Pokja PKP. Nah, kita juga nanti coba memfasilitasi Pokja PKP agar aktif dan berfungsi baik. Nah, ini kita juga sudah ada Pokja PKP. Dan kita tahu Pak Heru juga salah satu dari Pokja PKP kita. Tapi mungkin ada Pokja PKP itu aktif. Nah, itu yang mungkin baik itu di kota nanti akan di kabupaten. Lalu kemudian yang ketujuh, melakukan upaya-upaya inovasi dalam melakukan pendampingan, terutama saat pandemi. Nah ini hari ini juga sebenarnya kita modelnya inovasi.
Jadi kalau umpamanya nanti misalnya kemarin kayak saya coba itu teman-teman, sebenarnya saya mau menggambarkan bahwa sebenarnya pemilihan BKN pun sebenarnya masih bisa kita lakukan secara online dengan cara menyebarkan kartu suara, tetapi memang metodenya kita harus pelajari dulu, kita analisa dulu, karena beberapa provinsi kesulitan. Untung kita dulu ketika pas pemilihan pergantian BKN kondisinya tidak terlalu masih kuning atau hijau dulu. Saya ingat sekali itu di Elut saya sampai membagikan kertas kotak suara. Saya hanya memastikan bahwa tidak ada dilakukan kampanye oleh yang membawa kotak suara ke yang masyarakat yang memilih. Jadi saya hanya memastikan tidak ada. Karena saya takut jangan sampai ada yang pembawa kotak suara itu ngomong bapak ini, bapak ini, bapak ini. Tapi kalau saya perhatikan selama saya ketika mengikuti dia yang pembawa panitia melakukan pemilihan itu tidak pernah menyampaikan, bahkan ketika mau ditulis nama dia itu juga malah justru menolak. Jangan saya kan sibuk, saya merawat ibu saya. Artinya itu tidak dilakukan. Saya bukan untuk ini, bukan untuk ikut-ikutan, tetapi saya hanya memastikan bahwa tidak ada terjadi kampanye, pencalonan dan lain-lain. Ini yang saya perhatikan. Dan di tempat Rian juga saya lihat ketika pas pemilihan BKN, mereka melakukannya dengan demokrasi dan terbuka, transparan, dan dihitung bersama-sama di masyarakat itu. Nah, ini inovasi seperti itu yang kemarin saya bagikan, saya coba bagi kartu suara itu di teman-teman, sebenarnya itu bisa kita lakukan, tetapi memang harus diperkuat dengan nomor-nomor HP, dan itu bisa dilakukan satu handphone saja mereka memilih, tetapi mungkin dengan nick yang berbeda. Nah, itu bisa dilakukan berkali-kali, tetapi nanti kita kalau ada nick 2 kali atau nomor induk kependudukan itu 2 kali, bisa kita hapus. Dia memang orang bisa memilih berkali-kali, tapi kita bisa menghapusnya. Metode-metode seperti itu kita bisa upayakan di inovasi melakukan pendampingan. Nah, ini rencana aksi secara global dari hasil pelatihan kita selama 3 hari. Nanti mungkin Pak Rizwan akan melanjutkan seperti apa rencana kerja di lokasi kategori 4 dan 5, seperti apa rencana aksinya mungkin akan disampaikan oleh Pak Rizwan. Mungkin silakan Pak Rizwan, sudah monitor. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi nih. Mohon izin saya melanjut ya tadi yang diantar sama Pak Rahmadi. Kita akan melakukan rencana aksi khususnya di lokasi kategori 4 dan 5, termasuk pendukungnya di tingkat kota juga ada hal-hal yang harus memang dilakukan sehingga kategori 4 dan 5 ini bisa berjalan mulus sesuai dengan rencana yang ada dalam master schedule. Teman-teman ini ada hadir semua nih di tim berapa ya, tim 5, 6, 7, 8 ya. Kalau tim 5 itu siapa ya? Tim 5 kota, Andra Pak. Andra dengan Ibu Nuning. Dengan Ibu Nuning, ada Bu Nuning? Ada Pak. Monitor. Ya. Kemudian 7. 7, tim 7 itu. Ada Pak. Ibu Rahma sendiri Sama ya Bu Rahma? Sama Mufik itu, sama Mufik. Sama Pak Mufik. Ya, oke, Pak Mufik ini mungkin terlalu terang cahayanya sehingga nggak terlihat wajahnya Pak Mufik.
Dan yang tim 8, Pak Eman itu, Pak Eman. Pak Eman. Ada monitor Pak Eman. Ya, baik teman-teman, ini hari Jumat ya. Mungkin saya tidak lama, ini hanya menyampaikan apa yang harus dilakukan selama dari mulai Agustus ini sampai dengan Desember. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ini banyak kegiatan-kegiatan, terutama yang sebelum Agustus juga banyak tertunda, gitu. Baik di tingkat kota maupun di tingkat kelurahan. Boleh saya share dulu ya ini ya. Sudah boleh terlihat ini, Mas Ri? Bisa Pak, sudah. Cuma ini agak ini nih agak slow ini, laptop ini sudah terlalu banyak mungkin isinya. Ya, teman-teman, kita sudah mengikuti pelatihan ini mulai dari hari pertama, kedua, ini hari keberapa ini? Terakhir keempat ya. Nah, di awal pelatihan hingga hari ini kita sudah banyak menyimak seperti apa program ini mau dibawa kemana, yang pada akhirnya ternyata bermuara pada keberlanjutan. Nah, ini saya sampaikan tidak bosan-bosan, ini teman-teman sudah paham sebenarnya bagaimana ini pengurangan kumuh ini bisa menjadi target pemerintah sejak tahun 2020-2024, kemudian juga komponen keberlanjutan yang meliputi kelembagaan, kemudian integrasi perencanaan, kemudian juga kolaborasi, kemudian infrastruktur yang terpelihara dengan dan berfungsi dengan baik, didukung dengan SIM yang valid, dan terakhir barusan juga Pak Mustar menekankan kepada kita yaitu adanya produk pengetahuan yang terus berkembang. Nah, ini dalam rangka ingin memantapkan bahwa program ini harus sukses sesuai dengan apa yang ditargetkan waktu kemarin saya bawa materi ada KPI ya, sedikit menjelaskan masalah itu. Targetnya itu di situ. Ya, nah, di mana di KPI itu target output pendampingan, kemudian target keberlanjutan, rencana aksi. Pada dasarnya adalah untuk pentahapan dan strategi fasilitasi yang keseluruhannya akan bermuara pada pencapaian tiap program. Seperti itu. Ini pengantarnya, sehingga di akhir pelatihan ini kita akan membuat rencana aksi, terutama kita melihat kembali, mungkin teman-teman bisa membuka master schedule-nya di masing-masing lokasi dampingan, apakah sudah tercapai atau belum, mana-mana yang sudah sesuai dengan waktunya, atau ada waktu yang memang tidak bisa, waktu kemarin tidak bisa dilakukan kegiatan-kegiatannya, sehingga ini memang harus dilakukan. Nah, ini yang pertama dulu sebelum ke kelurahan, kita lihat dulu di tingkat kota kabupaten. Nah, ini target-target yang sudah terisi angka sebelah kanan ini merupakan target event dari pusat, memang harus seperti ini angkanya. Misalnya pertama gini, di indikator utama ada regulasi penanganan kumuh. Yaitu di outputnya harus ada kota kabupaten itu memiliki perda kumuh dan SK kumuh. Ya. Alhamdulillah Kota Gorontalo kan sudah punya perda kumuh dan SK kumuh terbaru kemarin tahun 2020 SK kumuhnya.
Nah, kabupaten saya ada lupa lagi. Mungkin ada yang bisa bantu. Kabupaten perdanya sudah ada ya, Perda Kumuh. Bu Asri bisa. Lagi proses. Lagi proses, Mas. Oh, ada Pak Sutami ya. Oke, siap monitor saya ini, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sutami. Iya, iya. Jadi tenang saya ada Pak Sutami. Oke, siap. Ya. Siap. Nah, itu berarti Pak Sutami memang kalau secara target nasional kita kan punya dua kabupaten kota, artinya kota sudah, kabupaten sedang proses. Ini sebenarnya sudah memenuhi 50%, memenuhi syarat target 2021 atau tahun ini. Tetapi tahun depan memang harus bukan 70%, memang harus 100%. Kabupaten kota harus memiliki Perda Kumuh dua-duanya. Terus update lah, gitu kan. Ini penting walaupun memang bukan hanya untuk pendampingan kita saja, tetapi untuk program lain pun demikian. Nah, ini data yang harus terlihat datanya itu, yaitu Perda Kumuhnya itu dalam bentuk laporan, Pak Sutami, Pak Ben, memberikan dalam bentuk laporan. Nah, kemudian Pokja PKP terbentuk aman, kita sudah dan berfungsi luar biasa, yang cukup aktif dua-duanya. Kalau boleh dirunut itu kayaknya Pak Sutami ini kabupaten yang harus lebih banyak ya, bukan tidak ada, dalam setiap bulan memang harus lebih banyak kegiatannya, terutama yang menyangkut dengan di internal Pokja itu sendiri. Walaupun kita sudah dalam SIM Monep memang sudah tercantum ada kegiatan-kegiatan yang sudah di entry sampai triwulan 3 ya Pak Sutami, Pak, sudah kita entry. Ini bentuknya dalam SIM. Nah, kemudian di tingkat kota ini forum PKP yang tadi Pak Rahmadi singgung itu kita sudah bentuk, sudah ada. Kalau kota, kalau nggak salah ibu-ibu ya, perempuan ketuanya ya, ketua forumnya siapa? Kalau di kabupaten siapa Pak Sutami ketuanya? Dr. Tamrin. Atau Tok? Dr. Tamrin, dosen UNG. Oh ya. Nah, ini memang forum PKP ini target nasionalnya 50. 50, tapi kita sudah memenuhi 100%. Demikian juga di forum BKM terbentuk dan aktif, forum BKM di tingkat kota dan kabupaten kita juga sudah aktif, sudah ada, aman ini kita. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman, SIM monitoring Pemda, sistem pengelolaan data dan informasi permukiman kumuh tingkat kota. Ini target ini kita diberikan keluasan kepada kita. Apakah mau ditaruh berapa di sini gitu kan. Sementara kan sebenarnya SIM monitoring Pemda kita itu mengacu kepada aktivitas per bulannya Pokja PKP maupun forum PKP. Sebenarnya dua-duanya kita sudah berjalan ya, aktif. Ini bisa dibuktikan dari SIM, sehingga kita tidak sungkan-sungkan menaruh target di sini bisa 100 ya Pak Ben. Boleh begitu? Boleh Pak, boleh Pak. Ini saya ini dulu Pak, saya nggak bisa ngeditnya bagaimana di sini ya? Ngedit ini nih. Coba saya ulang lagi nih. Saya edit dulu di sini nih. Bisa terlihat ya? Atau terlalu kecil ya? Boleh Pak, boleh Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Ini Pak Ben taruh berapa di sini yang tahun ini kita targetkan ini si Monitoring Pak, monitoring ya, ya 100% Pak. 100 saja ya. Ya kita aman ini, kita bahkan di sini juga rombah ini 100. Iya, kan kita kenapa setiap bulannya kan ada monitoring Pemdanya. Iya. Kenapa harus turun 80? Iya. Berikut Pak Ben di
Poin 8, kolaborasi perencanaan dan pendanaan yang efektif dalam penanganan kumuh. Itu outputnya itu ada 3. Pertama, realisasi kolaborasi sesuai kebutuhan penanganan kumuh. Itu berapa persen ya? Ini Bu Asri bisa langsung mengisi di sini atau kita tunda ini? Secara pastinya berapa persen ini? Realisasi Bu ya? Realisasi tahun ini kolaborasi berapa? Kemudian kalau ini given yang tahun depan paling tidak 80% harus terrealisasi ya, rencana atau target kolaborasi tahun 2022. Kalau tahun ini realisasinya berapa persen Bu? Mas bisa sebut atau belum bisa? Pak Rizwan, untuk target 2021 ini ada passing grade-nya dari KMP dari pusat. Tidak ada ini dikosongkan ini. Berarti Ini begini. dari kita ya. Realisasi Pak, ini realisasi bukan target ini. Realisasi sampai Ini harus Agustus. ditargetkan Pak. Ya. Berapa ya? Bisa 75 Ibu Asri. 75 Pak, 75. 75 boleh ya? Iya. Oke. Lanjut, kegiatan sektoral dalam peningkatan akses layanan WhatsApp. Ini memang di KPI kita juga di Gorontalo ini khususnya kita ini masih tertinggal jauh. Tidak sesuai, tidak capai untuk air bersih. Padahal persoalannya di kota kan kita tahu sendiri. Kita sering membahasnya, bukan tidak terpenuhi, tapi memang kondisi di sana seperti itu. Kompleks persoalannya ya. Nah, walaupun demikian, tetap kita harus memunculkan data supaya bisa terbaca oleh pihak luar. Kabupaten dan Kota Gorontalo untuk WhatsApp itu seperti apa, target berapa persen. Pak Sutami dan Pak Ben mungkin boleh taruh angka di sini berapa? Atau mau dilewat dulu Pak Ben? Oh iya, lewat dulu Pak. Lewat dulu, oke. Nah, ingat kemarin kan Pak, ini yang di berikut di isu penanganan kumuh masuk dalam RPJMD yang disampaikan Pak Heru kemarin. Mungkin orang dapat gambaran kira-kira berapa persen tahun ini ya untuk kolaborasi yang artinya RPLP kita terkonsolidasi dan tersinkron di perencanaan sistem perencanaan daerah. Nah, kita kemampuan kita berapa persen di sini? Mau lewat juga ini. Karena ini waktunya terbatas nih, kita lewat, kita akan lanjut ya. Lewat dulu ya. Lewat. Ya. Kemudian di poin ke-7, pemeliharaan aset infrastruktur kotaku. Nah, ini di outputnya ternyata ada instansi OPD yang bertanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan. Sementara kita kan dipercayakan selama ini kepada KPP dan BKN, no? Seperti itu. Nah, ini target kota bisa melobi Pokja kira-kira OPD mana yang bisa bertanggung jawab terhadap aset pemeliharaan infrastruktur. Dan ini sebenarnya agak dilema, menjadi tantangan untuk unit USK-nya FIC. Karena ini harus ada dasar hukumnya, tidak bisa sewenang-wenang begitu saja mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan aset baik di skala lingkungan maupun skala kawasan. Itu. Nah, ini memang harus dibenahi dulu Pak Ben, Pak Sutami, dasar hukum satu OPD yang bisa mengeluarkan anggaran untuk peran aset selama ini. Nah, ini seperti apa, kita produk hukumnya seperti apa, kita buatkan dulu. Itu. Kita lewatkan dulu ya Pak Ben yang ini ya, seperti ini. Karena kan selama ini dari KPP hanya mengandalkan swadaya dari masyarakat. Itu. Oke, lanjut. Untuk 8 produk
product knowledge management tingkat kota yang masih hangat tadi Pak Mustar sampaikan. Produk pengetahuan minimal 1 per kota kabupaten. Nah, ini tahun ini paling tidak kota atau kabupaten. Tapi kan kita kan cuma dua-duanya Pak Ben sama Mas Tam ini harus bikin ini nih. Produk pengetahuan 1 di kota, 1 di kabupaten. Jadi ini harus 100 ini. Tapi kita tetap seperti ini dicantumkan karena ini kan given dari pusat seperti 50%. Nah, bentuknya laporan fisik seperti apa, produk knowledge itu harus kelihatan. Itu kira-kira teman-teman untuk teman-teman Aspot, Pak Ben dan Pak Stami. Kira-kira di sini ada tanggapan dari 8 item indikator utama yang akan kita garap. Ini sebenarnya semuanya berdasarkan master schedule seperti ini. Cuma nanti kita breakdownnya di master schedule ya ada yang tertera, ada yang tidak, kan? Seperti itu. Silakan teman-teman Aspot barangkali ada yang komen mengenai rencana aksi untuk tingkat kota seperti ini sampai Desember kita. Boleh Pak Riz? Silakan Pak Mustar. Iya, itu yang poin 8 tadi Pak. Siap. Poin 8 itu kan sudah ada terisi, saya lihat 50% itu. Ya, artinya paling tidak 1 kota atau kabupaten yang harus ada gitu kan. Iya. Karena kita cuma 2 ini, iya betul Pak. Kalau melihat daripada apa yang Pak Rizwan tampilkan, produk pengetahuan ini kan ada beberapa produk di dalamnya Pak ya. Ya. Kalau yang saya pahami ini menyamakan persepsi saja dari Pak Rizwan. Kalau saya memahami bisa lesson learn, bisa video atau dalam bentuk tulisan, atau seperti apa Pak Riz dalam produk ini yang detailnya kira-kira begitu. Ya, untuk kemudian untuk kemudian nanti kita bisa berikan persentase atau capaian begitu. Ya. Atau mungkin teman-teman bisa berkomentar terkait dengan yang disampaikan Pak Mustar, karena saya di sini hanya mencantumkan target-target saja mengenai adapun mengenai Boleh lanjut Pak Riz? Silakan Pak. Artinya kalau kita melihat dari materi tadi itu kan terkait dengan sudah bisa 100%. Nah, tinggal di fisiknya saja nanti mungkin linknya dalam bentuk tulisan atau video tinggal di-share ke Pak Rizwan sebagai pembuktian untuk mendukung dari apa yang diberikan nilai terkait dengan persentase tersebut. Kira-kira pemahamannya saya begitu Pak Riz. Ya, oke Pak Mustardi. Kalau memang kesepakatannya dalam bentuk misalnya video atau bentuk tulisan buku yang bisa dikonsumsi oleh semua pihak, oleh warga, itu juga boleh seperti itu. Tidak masalah Pak Mustar, bagi saya yang penting ada dan itu sah bahwa kita sudah membuat produk yang bernama knowledge management dalam bentuk produk pengetahuan yang notabene di sini bisa video atau buku bahan bacaan buku ya. Buku yang tulisan-tulisan seperti itu boleh seperti itu. Ada dananya enggak ini Pak Mustar ini? Makanya itu Pak Riz, dalam kaitan ini kan sebenarnya kalau dilihat dari output ya, dari kolom ini produk knowledge tingkat kota kabupaten katakanlah indikator utamanya, kemudian outputnya produk pengetahuan minimal 1 per kota kabupaten,
Ini kan luas, Pak. Karena kita ada terkait dengan kontrak, ada juga tidak terkait dengan kontrak. Nah, ini yang artinya kalau dia bebas, artinya secara mandiri, baik itu terkait langsung dengan kontrak manajemen maupun tidak terkait, sebenarnya di output ini sudah bisa persentasenya 100%. Ya. Tapi kalau dia terkait dengan kontrak, dia terkait misalkan Pak, ini kita bisa bermasalah karena kita paham bahwa manajemen hari ini kalau terkait dengan pendanaan sedikit agak bermasalah, katakanlah agak terlambat. Ya. Iya, itu. Tapi kalau dia mandiri sifatnya, yang saya pahami lebih luas itu ada kegiatan dan ada pembuktian penulisan yang dimuat oleh web kotaku tadi, itu sudah bisa 100% itu, Pak. Ya. Tapi kalau dia dalam bentuk buku, itu belum terpenuhi karena itu memang di kontraknya itu teman-teman itu kan disuruh membuat, terutama di tingkat kota kabupaten, membuat lesson learned dengan best practice. Dan itu ada dananya. Nah, itu harus tercapai di 2021. Itu baik kota kabupaten, dan inilah yang nanti baik Korkot maupun Askot kita sama-sama membuat tim karena ini pendanaannya. Newsletter-nya itu dari newsletter yang diambil pendanaannya. Kalau best practice itu dari pendanaan eksebisi. Nah, itu kemudian, tapi bukan kita yang membuat. Nanti itu harus ada editor dari luar yang membuat cerita itu, baik lesson-nya maupun best practice-nya. Kira-kira begitu, Pak Aris. Ya, oke. Terima kasih Pak Mustar. Ini kan produk pengetahuan ini, satu kota atau satu kabupaten itu minimal ya. Nah, ini yang bisa kita tempuh, ada video, ada bentuk tulisan, buku, gitu. Mana aja yang lebih dahulu, itu dibuat saja dulu. Seperti itu, jangan sampai menjadi alasan menghambatan karena memang ini tidak ada dananya. Nah, ya udah, berarti yang bisa kita lakukan aja sekarang, segera bisa dilakukan, itu yang harus dilaksanakan, Pak Mustar. Mungkin itu ya, teman-teman, kayak seperti itu ya, Pak Ben, Pak Stami. Jadi, mana-mana dulu yang bisa dibuat, karena itu kita ini ditargetkan minimal, jadi boleh lebih dari satu kan, seperti itu. Kalaupun nanti video sudah jadi, kemudian kita akan membuat buku karena dananya nanti dari manajemen sudah ada, ya kita laksanakan, seperti itu, tidak apa-apa. Ya, Pak Mustar, seperti itu ya. Kita masih ada waktu cukup banyak nih sampai Desember. Kita agak bisa bernapas untuk penyusunan penulisan buku cerita atau buku apa tentang program ya, yang nanti akan dibuat sebentar. Saya kira itu ya teman-teman untuk tingkat kota seperti ini. Ada lagi ya selain Pak Mustar yang berkomentar? Teman-teman Askot boleh dong. Ada mungkin yang dari 1 sampai 8 ini ada yang memang kurang serak atau gimana, silakan. Ada nggak? Pak Rizwan, ini yang ya 2021 ini yang poin nomor 7 ini, apa nomor 6 ini belum bisa diisi nih, Pak. Kolaborasi perencanaan. Ya, paling tidak besok Pak, kalau memang tidak bisa hari ini, besok ada pertemuan nggak besok di Korkot? Saya pesen ini besok diisi. Karena memang harus dipikirkan, ini tidak bisa menyimpan angka sembarangan, memang harus terpenuhi nanti. Karena ini bisa contoh begini, di kegiatan sektoral mengenai Watson ya. Kita kan sudah, dasarnya adalah hasil survei kita. Kan ada tuh di DMS tuh di kategori 4 maupun 5 juga, terutama kategori 4 itu kan harus survei. Berapa kakak yang memang masih belum
bisa mengakses air bersih seperti itu. Nah, target tahun ini berapa? Nah, jadi itu benar-benar gitu. Jadi besok Kalau boleh Pak. untuk coba kalau Ya. kita lihat yang isu penanganan kumuh masuk RPJMD, saya kira kota dan kabupaten masuk itu Pak. Yang ketiga ya, Ketiganya. isu penanganan kumuh ya. Ya, saya kira kabupaten juga masuk, kota juga masuk. Ya. Kemarin juga kan itu. Nah, ini targetnya berarti harus 100% Pak. Iya, target 100% Pak. Nah, 100% ya. Ini juga ganti yang tahun depan. Ya mohon maaf ada telepon ini Pak. Tidak apa-apa. Oke, saya kira ini Pak Ben nanti menunggu ini karena memang tidak bisa sembarangan ini mengisi angka di sini di kegiatan sektoral WhatsApp. Oke ya. Baik, untuk mempersingkat waktu satu lagi di tingkat kelurahan ada 6 item tingkat kelurahan ini. Pertama, BKM berfungsi sebagai motor penanggulangan kumuh. Berfungsi baik maksudnya di sini. BKM berfungsi baik sebagai motor penanganan kumuh tingkat kelurahan dan desa, di mana outputnya diharapkan BKM berkinerja mandiri, minimal mandiri. Nah, jadi di dalam ZIM di kita ini kan 73 kelurahan dan desa di Gorontalo ini mandiri dan bahkan ada yang menuju madani. Nah, ini antara data SIM dengan fakta lapangan mohon di matchingkan, harus sama. Teman-teman kan sudah tahu persyaratan BKM mencapai mandiri itu di level mandiri itu seperti apa BKM ya kan, seperti itu. Bu Astri monitor. Nah, target kita di tahun ini 90% betul-betul mandiri berdasarkan SIM dan mandiri berdasarkan fakta lapangan. Ya, terutama di kategori 4 dan 5 ini yang sejumlah berapa? 35 dan 18 ya. 35 di kategori 5 dan 18 di kategori 4. Itu paling tidak 90% di masing-masing dampingan teman-teman ini mandiri sesuai dengan fakta lapangan. Ya kan ada istilah mati suri. Yang ada istilah mati suri ya. Seperti itu. Mati suri itu maksud saya begini, ada nama-nama BKM, orangnya di situ, anggotanya 9, ada yang 11 dan ada yang 13. Tapi pada fakta lapangannya itu memang pakem. Tidak ada pertemuan, jangankan seminggu sekali, sebulan sekali juga jarang gitu kan. Nah, itu yang harus diupdate itu termasuk saya teman-teman ini. Yang dikatakan jangan sampai mati suri itu maksudnya. Itu. Nah, kalau berdasarkan persentase BKM berkinerja melalui madani itu saya kira hampir capai ya, hampir capai 10% ya, karena lebih dari 3 kalau tidak salah, lebih dari 3. Kalau menuju madani itu dia ada 8 kelurahan Pak. 8 ya, oh ya oke, sudah masuk itu. Iya, berarti sudah 8. Itu harus dipertahankan, Astri, bahkan harus dinaikkan. Tapi harus dengan fakta lapangan, jangan berdasarkan SIM, seperti itu. Sehingga salah satu contoh ketika kita melakukan penilaian kelembagaan, di situ memang harus serius, ya melibatkan semua unsur yang bisa menilai BKM. Seperti itu. Dan satu lagi, saya mengutip yang disampaikan Pak Ahmad, bahwa BKM akan aktif kalau UPK-nya juga aktif. Maksudnya kegiatan UPK berjalan lancar, gitu ya. Kegiatan berjalan lancar, insya Allah karena BKM-nya akan aktif seperti itu. Kalau UPK-nya mati, ya itu tadi nggak tahu BKM-nya juga apakah bisa hidup atau tetap punya UPK yang mati, gitu kan? Kalau memang BKM-nya aktif, dia akan gerah, dia akan merasa terbebani. Kenapa UPK saya tidak aktif? Nah, seperti itu. Nah, tolong Pak Rian, Pak Eman, Bu Rahma, dan teman-teman lain di Kabupaten Kalim ini berupaya
lakukan satu file kelurahan yang sudah vakum, tolong diangkat supaya hidup gitu. Memang berat tantangan kita dengan kredit macet yang menyebar di beberapa kelurahan ini. Nah, tapi satu pilot usahakan seperti apa bisa hidup, bisa berjalan. Karena organisasi bisa hidup kalau ada yang mendukung, yaitu berupa anggaran operasional. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman. Masih bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Yang kedua, KPP aktif dan berfungsi. Kita yang berdasarkan data, data offline saya, data SIM manual, itu KPP yang terbentuk dan aktif itu hanya kelurahan yang pernah mendapatkan PDI atau BPM. Selebihnya di pencegahan ada yang sudah terbentuk, ada yang belum. Seperti itu. Nah, ini yang belum ini mohon menjadi perhatian, tetap diaktifkan saja. Dicoba dibentuk. Strateginya nanti kita buat seperti apa di Forkot, nanti dalam KPIK apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kelurahan yang vakum. Biasanya kan masyarakat itu akan aktif jika ada BPM. Wah, aktif BPM kalau ada BPM, saya yakin. Nah, ini targetnya tahun ini 80% bisa teman-teman bisa memfasilitasi ya. Kenapa demikian, teman-teman? Ini KPP menjadi perhatian khusus nih di indikator utama KPP aktif dan berfungsi. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa ini nggak bisa memberikan alasan kenapa harus ada KPP walaupun di lokasi yang kategori 4 dan kategori 5? Bisa nggak memberikan alasan? Gitu. Ada yang bisa berkomentar barangkali? Pak Rian, boleh Pak Rian? Atau siapa yang mau bantu ini? Kenapa di KPP harus ada ini, walaupun di lokasi yang pencegahan atau di lokasi kumuh non BPM? Kenapa harus ada ini? Halo? Beda, Pak. Yes. Ya, silakan Pak Andra. Mungkin saya punya kan kategori 5 itu, Pak, tidak pernah sama sekali tersentuh BPM. Kenapa? Di kategori 5 itu kan tidak pernah sama sekali tersentuh BPM. Tapi ada kegiatan kolaborasi yang memang dari PU Provinsi yang memang saat ini sudah menjalankan KPP. Meskipun KPP-nya itu KPP-nya itu melekat di DKM, di kelurahan. Jadi alasan mereka itu agar apa yang dibangun, aset yang dibangun itu umurnya itu panjang dan terpelihara. Jadi kalau dari dana kolaborasi sih Pak tetap ada KPP. Salah satunya itu di Kelurahan Tomula Butau Selatan, tepatnya IPAL. Oke. Berarti sudah ada di situ ya. Kelurahan apa tadi Pak Andra? Tomula Butau Selatan. Tomsel. Itu sudah dibentuk KPP sebelum pelaksanaan itu sudah dibentuk KPP sebenarnya Pak. Iya, iya. Jadi alasannya itu supaya terpelihara dan umurnya itu di atas 5 tahun. Karena tiap 3 tahun itu IPAL-nya itu kan disedotkan Pak. Jadi seperti itu agar terpelihara dan juga terawat. Pak Andra kalau dipresentasikan dalam wilayah dampingan Pak Andra yang sejumlah berapa Pak Andra? 13 itu berapa persen yang ada KPP-nya? Baru satu yang teridentifikasi ada KPP sebenarnya Pak. Kalau misalnya yang dari dana kolaborasi, yang
maksudnya yang aktif Pak, yang aktif ini Pak, kalau misalnya semua ada KTP, tapi yang aktif sementara berjalan itu baru satu Pak, karena memang ada dana Ya. kolaborasi itu Pak. Oke, terima kasih Pak Andra. Yang lain teman-teman, pengalaman teman-teman? Bu Rahma atau Bu Nuni atau Pak Ria di dampingannya, sudah berapa persen KPP terbentuk? Ya Pak, kalau di saya Pak. Berapa persen Pak Ria? Kalau saya sudah 100% terbentuk Pak, cuma memang hanya selama saya mendampingi di dampingan saya yang kelurahan yang sudah pernah mendapatkan BPM, itu sekitar ada 4 kelurahan yang aktif KPP-nya. Ada di Limba B, Talumolo, terus di Donggala dengan di Lekobalo. Selebihnya mungkin kayak yang Bapak bilang mati suri KPP-nya, karena seperti Biawau dan Biawau itu kan terakhir mendapatkan BPM mungkin 2018 atau 17 atau apa kalau tidak salah. Jadi tahun ini KPP-nya sudah tidak dimiliki lagi. Bahkan kemarin saya identifikasi ke BKM atau di kelurahan, orang saya tidak tahu lagi siapa lagi KPP-nya, sudah lupa katanya. Ya. Itu Pak. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya bukan ngetes Pak Rian, memang serius ini saya tanya. Kenapa harus ada KPP di kelurahan itu? Misalnya saya salah satu warga di kelurahan, misalnya saya warga Helut nih, di Bela Utara, bertanya ke Pak Rian, kenapa harus ada KPP ini? Iya, kalau di dampingan saya itu kan kebetulan pernah mendapatkan BPM, jadi otomatis ada aset-aset infrastruktur yang harus kita pelihara kan Pak. Ya. Jadi salah satu peran KPP di situ memelihara, memastikan agar aset infrastruktur yang pernah dibangun sebelumnya itu supaya berfungsi dengan baik atau lebih lama lagi umur kebunfungsiannya. Oke, sudah mendekati Pak Rian itu. Itu sasaran antara. Sasaran utamanya apa? Coba. Target utamanya apa? Itu sasaran antaranya begitu. Adanya KPP itu. Boleh Pak? Silahkan Bu Rahma. Apa Bu Rahma target Kalau utamanya? menurut saya Pak, kalau KPP itu penting sekali untuk keberlanjutan program Pak. Oh, karena butuh ini program. Iya, karena Pak KPP itu sebagai cerminan keberhasilan program Kotaku ini Pak. Karena menurut saya seperti di kelurahan saya itu, kelurahan dampingan ini kan ada 8 kelurahan, KPP-nya itu memang aktif tapi cuma beberapa orang saja Pak. Selebihnya itu tidak aktif. Begitu Pak. Jadi untuk keberlanjutannya itu orang harus perlu KPP yang benar-benar aktif untuk keberhasilan program ini Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rahma. Ini belum kena di hati saya, ada lagi yang lain. Temannya Pak Bu, temannya Pak Rian siapa? Ibu Lia. Ibu Lia, mana Ibu Lia? Bu Lia monitoring. Ya Pak. Ya, silakan Bu Lia, ada pendapat kenapa KPP harus ada di kelurahan dan desa? Kalau menurut saya kurang lebih sama dengan teman-teman Pak. Yang lainnya apa yang bedanya? Apa ya? Karena setahu saya hanya KPP itu hanya sebagai kelompok pemelihara dan pemanfaat dari infrastruktur yang telah dibangun di wilayah tersebut. Ya betul, mulia. Itu betapa mulianya itu ya. Namanya mohon maaf dengan nama ibu sama nih. Betapa mulianya ini cita-cita KPP kalau sudah terbentuk. Betapa mulianya seperti itu. Sebenarnya KPP itu terbentuk adalah intinya kita ingin tidak lagi muncul kumuh baru. Di pencegahan kan begitu. Kita ini mempertahankan juara kelurahan tidak kumuh, juara desa tidak kumuh. Ya. Supaya tidak tergelincir ke kumuh, itu perlu ada lembaga yang ini gitu untuk merawat,
yang dapat dari kolaborasi, merawat dari dana desa, dana kelurahan, seperti itu. Aset-aset yang ada di lingkungan sekitar itu perlu ada perawatan dan direncanakan ke depan seperti apa. Ada pengembangan kah atau memang hanya sekedar merawat saja, seperti itu. Misalnya MCK hanya dirawat saja, tidak dikembangkan untuk sedikit bisnis, ada bayar satu orang yang masuk ke situ Rp1.000, misalnya kalau memang MCK-nya dekat pasar atau apa gitu kan. Itu banyak lalu lintas umum yang memang memerlukan fasilitasi MCK atau WC umum. Nah, apakah dikembangkan ke arah sana? Nah, itu kan KPP yang harus memikirkan semuanya itu. Jadi intinya adalah dalam rangka mencegah jangan sampai terjadi gunung baru. Yang tadinya sudah dapat BDI tahun lalu di lokasi K4, sudah di SK sudah tidak ada. Contoh misalnya Biawau kan dulu di SK ada, sekarang di SK 2020 tidak ada. Betul nggak Pak Ben? Tidak ada Biawau ya? Nah itu takutnya Biawau muncul lagi, dikumuh lagi. Gara-gara tidak ada yang memelihara. Kalau kita tegaskan lembaganya jelas, kita tunjuk satu pintu, itu lembaga itu yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset-aset yang sudah dibangun. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini hanya sekedar update saja. Siapa tahu teman-teman ditanya sama warga kelurahan di sana kan, ya tadi jawabnya jangan normatif, gitu kan. Oke, berikut di poin 3 integrasi RPLP dalam RPJMDes. Kita tambahkan Pak Rizwan terkait KPP ini. Siap. Ya, mungkin teman-teman yang mendampingi lokasi kategori 4 dan 5. Karena kemarin saya koordinasi dengan Bapeda, ada kegiatan dana kelurahan yang telah dibangun kemarin, telah dibangun melalui Pokmas. Saya sampaikan bahwa mereka akan mengikuti polanya, modelnya kita. Kotaku ada pemeliharaan, ada KPP-nya. Nah, kemarin itu yang sudah mengantarkan SK KPP yang difasilitasi oleh Pokmas Lurah, Kelurahan Dulalowo. Coba nanti tolong dicek di kelurahan lain apa sudah meng-SK. Di Dulalowo ya? Dulalowo. Saya sementara cari arsipnya itu dikirim kemarin ke kantor. Ya, SK KPP yang lokasi kategori 4 yang non kumuh ya, non BPM. Saya kira itu Pak Rizwan. Oke, siap Pak Ben, terima kasih. Ya. Nah, ini integrasi RPLP ke dalam RPJMDes atau ke dalam sistem perencanaan daerah yang kemarin kita sudah dapat pencerahan dari Pak Heru. Dan kapan saatnya kita masuk dan bagaimana action selanjutnya itu kan tadi kemarin itu sudah dijelaskan betul secara detail oleh Pak Heru seperti itu ya. Nah, ini target kita 50% ini teman-teman. Tahun ini RPLP kita terkonsolidasi ke dalam sistem perencanaan daerah. Dalam hal ini misalnya kalau desa RPJMDes, kalau di kelurahan ada Renstra. 50% dalam dampingan teman-teman paling tidak ya. Misalnya Ibu Rahma tadi, berapa? 8 kelurahan Bu Rahma? 8 ya? Iya Pak. Paling tidak 4 Bu Rahma, itu sudah saya acungkan jempol. 4 desa, kelurahan terkonsolidasi RPLP-nya ke dalam perencanaan, sistem perencanaan daerah. Oke, lanjut yang keempat, kegiatan sektoral dalam peningkatan akses layanan Watson. Ya. Ini outputnya adalah peningkatan pelayanan akses Watson minimal 80%. Nah, kita coba target di sini, kita ikuti yang dari pusat 60% dulu, yang dirubah ini 60%. Apakah mampu di kelurahan non BPM, di kelurahan kumuh non BPM itu untuk menurunkan numerik persoalan Watson, air bersih dan sanitasi. Nah, kalau sanitasi berdasarkan sih kita ini udah oke, agak lebih dari 80% teratasi, tetapi yang air bersih nih teman-teman tolong menjadi bahan perhatian seperti apa ya. Itu kan sangat kompleks alasannya itu ya, pendampingan terutama di kota ya, terutama di kota itu. Berikut yang kelima, penyelesaian temuan
BPKP dan persoalan tim, itu temuan BPKP dan tim ditindaklanjuti selesai 100%. Ini alhamdulillah ini updatean dari WA Group, saya lihat ini sedang berproses, berjalan. Ada pengembalian kemarin ya, hasil temuan BPKP di mana Kabupaten Pastania. Ada Ya, update. siap. Artinya ada tindak lanjutnya yang cukup signifikan. Kemudian yang keenam, pengelolaan data di tingkat kelurahan. Outputnya adalah tersusun profil kumuh dan terverifikasi. Profil kumuh, paling tidak profil kumuh kelurahan. Ini memang sangat penting sekali terkait terutama ketika kita bicara tentang pemasaran sosial misalnya, ini kan profil kumuh itu sangat dibutuhkan. Seperti apa? Sehingga para donor atau orang-orang yang mau terlibat dalam hal ini akan melihat ini seperti ini dulu, profil kumuh seperti apa profilnya itu. Benar nggak ini yang akan dibantu itu jelas datanya ada, fakta lapangannya memang membuktikan sesuai dengan profil kumuh itu. Ini memang semua kelurahan. 35 kelurahan dan 18 kelurahan di kategori 4. Ini harus memang target 100%. Terus ada profil kumuh. Oke, lanjut ya teman-teman ini. Nah ini kita petakan di tingkat kota, kembali lagi ke tingkat kota. Ini yang berbasis SIM, ini Pak Ben, Pak Sultani, dan teman-teman yang lainnya. Ini indikator utama terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Ini di tingkat, tadi kan RPLP ya, sekarang ini di RPLP di tingkat kelurahan yaitu terkonsolidasi di tingkat kecamatan, Renstra, dan RPJMDes. Gitu ya. Nah, demikian juga ke tingkat kotanya seperti ini. Misalnya 3 item fasilitasi yang dijalankan berdasarkan master schedule ini, mulai dari refleksi penanganan kumuh tingkat kota, kemudian fasilitasi identifikasi dan sinkronisasi rencana investasi. Ini dalam bentuk ini di Lokakarya ini Pak Ben ya. Ini kita ini ya, yang saya lihat di rencana bulan Agustus Pak Ben pasang juga ya kalau nggak salah ini. Kemarin waktu rapor pasang juga. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitasi penyusunan kebutuhan perangan di tingkat kota untuk tahun depan. Nah ini waktunya kita sesuaikan saja. Nanti saya akan lihat rencana kerjanya Pak Ben, saya buka lagi dan kami akan saya masukkan di sini. Demikian juga yang kedua, pengembangan GIS untuk perencanaan penanganan kumuh. Ini kan ada alih kelola Pak. Ini alih kelola ini akan dilakukan. Memang waktunya cukup panjang sampai akhir November. Akhir November kita masih cukup waktu. Nanti ini akan difasilitasi sama-sama dengan GIS, targetnya kapan maksimal. Karena ini kan yang agak berat ini kan mengawalinya, memulainya yang akan susah. Karena paling tidak di tingkat kota pun di situ Pemda sendiri harus menyiapkan orangnya. Siapa yang memegangnya kan, memegang data ini. Kan harus dilatih juga, operatornya harus dilatih kan. Nah, demikian juga yang terakhir teman-teman ini di tingkat kelurahan. Kelihatan enggak ya? Coba saya perbesar. Nah, di tingkat kelurahan, indikator utamanya di kegiatan sektoral dalam peningkatan akses layanan WhatsApp yang tadi itu masuk. Itu sudah ada jelas targetnya 60% gitu. Kemudian review tahunan implementasi RPLP Bu Ana ya, untuk menuju kolaborasi dan berkelanjutan. Ini yang kita fasilitasi pertama di evaluasi capaian implementasi. Itu kemarin kita juga mendengarkan yang disampaikan materinya sama Pak Nofri ya, seperti itu. Kemudian melakukan FGD pemilihan penetapan kegiatan disusul kemudian dengan rencana tahun depan seperti itu. Ini ada jelas di MS ini target kita sampai Desember untuk menyelesaikan kegiatan di review tahunan.
Nah ini masih kosong. Saya menunggu nanti aja kalau besok ada pertemuan, tapi kita sisihkan ini yang membahas sedikit waktunya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebelum saya menutup, ada yang mau disampaikan dari teman-teman unek-unek di kategori 4 dan 5, silakan. Pak Rizwan. Ya. Yang Pak Ahmad ya? Oh ya, silakan Pak Ahmad. Saya lihat yang tayangan tadi yang di masyarakat yang BKM-nya, yang tayangan tadi itu. Mungkin terima kasih yang pertama sekali. Tingkat masyarakat, Pak. Oh ya, ini ya. Tunggu. Nah, ini yang tingkat masyarakat BKM berfungsi sebagai motor penggerak. Tunggu, Pak. Nah, ini ya. Oke, ini. Ya. Penanganan kumuh di tingkat kelurahan dan desa. Ini sudah target 90 yang minimal berdaya, kemudian menuju Madan ini 10%. Ini kalau saya materi yang saya sampaikan kemarin itu mungkin itu bisa digunakan untuk bagaimana BKM itu betul-betul akan mendekati mandiri sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga apa yang menjadi tugas kita ke depan itu, saya berharap dana mengendap di sana itu difasilitasi BKM-nya untuk bisa dicairkan sehingga BKM akan aktif kembali, karena salah satu indikator untuk menggerakkan mereka itu adalah dari situ, di samping kolaborasi dan seterusnya. Tapi yang kita mengambil kegiatan yang di depan mata yang memang sudah dilaksanakan di sebelum-sebelumnya. Jadi saya berharap untuk keberlanjutan nanti, ini dana mengendap ini saya berharap untuk ditindaklanjuti, karena memang itu adalah upaya untuk keberlanjutan dan upaya untuk BKM itu memang betul-betul akan mandiri. Dengan adanya dana bergulir ini, pasti BKM akan melakukan pertemuan-pertemuan. Itu yang kami harapkan, sehingga mudah-mudahan yang 10% ini, 10% BKM menuju Madan ini memang betul-betul di sana juga dana bergulirnya jalan Ibu Asri ya, yang sudah menuju Mandani ini 10% itu mudah-mudahan kelurahan ini memang jalan dana bergulirnya, karena banyak kita lihat kegiatan BKM melakukan pertemuan-pertemuan itu karena adanya dana bergulir jalan, kemudian ada pembagian laba untuk kegiatan infrastruktur, kegiatan sosial. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Jadi itu harapan saya setelah pelatihan ini, teman-teman bisa berkoordinasi dengan BKM, dan mungkin data-data yang untuk diperlukan, mana dana mengendap, mana yang perlu dilakukan perguliran itu, nanti kita akan teman-teman bisa berkoordinasi dengan Aspek Livelihood untuk menanyakan itu, sehingga ada tindak lanjut setelah pelatihan ini bisa apa yang kita lakukan, terutama untuk BKM ini bisa kita upayakan untuk bisa betul-betul akan ada aktivitasnya. Itu menurut saya, mungkin itu yang dari saya, Pak Rizwan. Terakhir saya mengutip kata-kata dari seorang pakar manajemen modern, Pak Peter Drucker, kurang lebih seperti ini. Apabila engkau menginginkan sesuatu yang baru, engkau harus berhenti melakukan sesuatu yang lama atau cara-cara yang lama. Makanya oleh sebab itu kita tidak boleh berhenti untuk melakukan sesuatu yang baru. Seperti contohnya, kita misalnya tidak bisa fasilitasi bagaimana PIN pembukuan, tetap cara-cara itu kita lakukan.
Padahal itu tidak bisa lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita mentok di satu kegiatan, jangan lagi itu diulang-ulang lagi, karena itu bukan fatal, memang betul-betul tidak berhasil dia. Main telepon itu ketika kita sudah dekat dengan si A, B, C, D. Kalau kita belum dekat dengan mereka, jangan melakukan telepon-teleponan. Itu yang maksud saya, sehingga terbangunlah komunikasi yang baik dengan BKM dan UPK untuk bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan di kelurahan. Mungkin itu tambahan saya sebagai motivasi ke teman-teman untuk bisa melakukan hal yang baik, hal yang bernilai positif ke kita atau ke masyarakat. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Ini langsung nanti dieksekusi sama Ibu Askot, Bu Ika, ya. Apa yang tadi distrategikan oleh Pak Ahmad agar bisa dicoba diimplementasikan di kategori 4 dan kategori 5 seperti ini, karena untuk menghindari tadi apa kata yang saya sampaikan, mati suri ya, PKI mati suri ini yang bahaya. Saya kira demikian teman-teman materi kali ini yang terakhir di pelatihan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, maksud saya adalah baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti ini kita udah masuk Jumat, kita sholat Jumat, lalu kemudian kita nanti masuk lagi jam 13.15 untuk penutupan. Jadi kita persiapan penutupan, dan ini dari room ini teman-teman live-nya nanti live breakout room, jangan live meeting, atau memang teman-teman kalau memang live meeting juga, tapi nanti masuk lagi sekitar jam 13.15. Terima kasih atas partisipasinya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melakukan sholat Jumat.